Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anastasia Shalma, dengan NIM 2205599 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang view and template di Revit. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau jelasin sedikit dulu apa itu view dan apa itu template. Oke. Next. Jadi, yang pertama itu ada view. Nah, dalam aplikasi Revit ini, view itu merujuk pada tampilan atau pandangan yang digunakan untuk melihat dan mengorganisir elemen-elemen model dalam proyek. View ini dapat berupa berbagai jenis tampilan. Jadi, seperti floor plans, atau dena lantai, potongan, elevation atau tampak, ataupun 3D view yang masing-masing memberikan perspektif berbeda terhadap model bangunan. Selain itu juga, Revit memungkinkan pengguna untuk mengatur view template, yaitu pengaturan standar untuk gaya tampilan yang konsisten seperti jenis garis, warna, dan visibilitas elemen, sehingga memudahkan pengelolaan dan komunikasi visual dalam proyek. Nah, ini adalah sedikit pembahasan tentang view. Selanjutnya ada pembahasan tentang template, yaitu file dasar yang berfungsi sebagai cetak biru untuk memulai proyek baru. Template berisi pengaturan yang sudah ditentukan sebelumnya seperti level, grid, keluarga komponen atau families, dan pengaturan tampilan atau view template yang sesuai dengan standar desain tertentu. Penggunaan template dimulai dengan memudahkan proyek dengan cepat dan menjaga konsistensi di seluruh proyek, menghemat waktu, dan memastikan elemen-elemen desain sesuai dengan kebutuhan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang view and template. Nah, dari sini kita langsung aja kali ya guys ke aplikasi Revit-nya. Nah, dari yang kemarin udah saya jelasin, di aplikasi Revit ini, yang pertama itu ada models, ada families. Nah, kita mau bikin, kalau kita mau bikin suatu model, gambar atau apapun itu, dimulainya itu dengan pencet new ya. Nah, waktu kalian pencet new itu, eh, bakal banyak bakal keluar banyak template nih. Yang pertama ada construction, architecture, structural system. Terus, nah ini tuh ada bagian imperial, ada juga bagian metriknya. Tapi untuk kita sekarang ini bakal memakai yang metrik saja. Nah, apa sih perbedaan tentang construction, architectural, struktural yang di template ini tuh? Nah, kalau untuk eh, construction itu eh sorry, construction itu di sini kita nggak akan pakai ya, nggak akan terlalu kepake. Tapi kalau untuk struktural di sini itu, kalau kita mau menggambar balok, kolom, fondasi ataupun slope, ini kita bisa ke struktural. Nah, kalau kita mau menggambar arsitektur, arsitektur itu lebih ke desain bangunannya ya, berarti itu bisa kita pencet si template arsitekturalnya. Dan kalau kita mau menggambar eh mechanical juga nanti bisa kita pilih template yang mechanical lah. Kan aku di sini belum ada nih si template mechanicalnya. Gimana cara nambahinnya? Gimana cara eh munculinnya? Nah, caranya tuh kalian ke browser, kalian pencet. Nah, di sini nanti bakal keluar ada English Imperial. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau kalian nggak tahu English Imperial ini tuh di mana posisinya, eh nanti aku jelasin bentar ya. Tapi kita munculin dulu sih mechanical-nya.
Nah, udah. Jadi yang aku udah muncul ya mekanikalnya sesimpel itu, guys. Oke. Nah, ada cara lain juga kalau misalnya kalian udah bikin desain nih, tapi kalau misalnya balik lagi ke home kan nanti desainnya harus di save dulu. Nah, bisa kalian bisa munculinnya lewat sini ya guys, nih lewat yang si eh sebelah sini. Terus kalian ke file, habis itu kalian ke option, habis ke option kalian ke file location dan di sini nanti kalian kayak tinggal pilih gitu loh apa yang mau kalian tambahin. Nah, di sini tuh yang aku tadi tuh kan gak ada mekanikalnya ya guys. Jadi kita tambahin aja. Nah, caranya tuh tadi, sorry, aku pencet yang plus hijau ini. Habis itu nanti keluar si em, apa ya file-file ininya gitu loh. Nah, kita tambahin si mekanikalnya. Udah deh ada. Nah, tapi kalau nih kayak Imperial ini kan kita nggak butuh ya. Nah, si Imperial tuh ini bisa kita hapus aja nih dengan pencet si minus di sini. Jadi yang bakal kepake itu sebenarnya cuma structural, architectural, electrical, sama mechanical. Yang lain-lainnya tuh sebenarnya butuh juga tapi yang benar-benar kepake itu sebenarnya structural, architectural, sama mechanical. Itu ya guys. Nah, sekarang di sini di bawahnya tuh ada di default path for user file. Ini tuh tempat eh sorry. Ini tuh tempat setting untuk menyimpan gambar yang kalian udah pakai. Nah, kalau aku kan di sini setting filenya masih di OneDrive di dokumen ya. Nah, aku mau pindahin nih ke si setting filenya ke yang BIM sini dan ke tugas gambar yang ini. Nah, udah deh aku tinggal pencet open dan selesai. Jadi nanti kalau misalnya aku udah bikin gambar, si gambarnya tuh bakal save di situ. Nah, terus selanjutnya itu ada kayak ada di default path for family templates. Ini tuh isinya ya udah family templates yang nanti kalian bakal pakai buat ngegambar si bangunan kalian, kayak locationnya. Nah, belum kayak aku tuh belum punya, jadi kayak masih segini. Tuh, masih empty gitu loh guys. Jadi aku belum mendownload, jadi nggak ada. Oke, mungkin segitu aja ya buat di settingan di sini. Langsung kita pencet oke. Nah, habis itu kita coba ngelihat view perbedaan antara si tadi tuh struktural, arsitektural sama mechanical. Nah, perbedaannya tuh ini guys. Kalian pencet file new, terus kita ke ini kali ya, struktural dulu. Oke, wait a second. Oke, muncul di si structural plan-nya. Nah, ini adalah view dari kalau misalnya kita mau nggambar structural plan. Nah, sebenarnya di sini tuh seharusnya ada em, sorry, harusnya di situ tuh ada project browser. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya case-nya kayak aku, si project browsernya itu nggak muncul, itu kalian bisa pencet view, terus di sini ada user interface, dan kalian munculin si sistem browser, project project browsernya juga. Nah, kayak gitu. Sorry, sistem browsernya nggak usah. Project browsernya aja yang dimunculin. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Karena belum ada apa-apa, jadi project browsernya nggak muncul kali ya. Kenapa ya? Wait, oke, kayak gini bener. Tapi kita kita kecilin. Nggak bisa guys, udah. Nah, kayak gini. Harusnya di sini tuh bukan sistem browser, tapi project browser harusnya. Nah, gitu ya guys. Nah, langsung kayak kita coba aja kali ya ngegambar sedikit si strukturnya nih. Di struktur itu ada beam, ada wall, ada column, ada floor. Nah, kita coba menggambar si ini. Kita menggambar apa ya? Kita coba menggambar kolom kali ya. Itu ada pilihannya gitu loh guys. Kayak gini ya. Kita gambar saja deh. Udah beres deh. Ini kolomnya. Gitu guys. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pindah ini ke si arsitektur dan kita gambar wall, itu nggak akan bisa, dia nggak akan muncul si wallnya. Karena ini kita lagi di template buat si em, struktur. Nah, kita coba sekarang pindah ke template yang arsitektur. Oh, ini project browser aku di bawah guys ternyata tuh. Aku kira hilang, ternyata ada di bawah sini guys project browser aku. Nah, jadi di arsitektural
Misalnya kita mau menggambar dinding. Nah, dindingnya itu kita yang agak gedean ya. Kita gambar, misalnya kayak begitu aja. Udah. Nah, kita lihat view-nya dari, bentar. Eh, oh, loading ya, sorry. Kita lihat view-nya dari utara. Kok nggak muncul sih, guys? Harusnya tuh dia berubah gitu loh. Oke, oke, intinya, wait. Ini kita gambar ulang lagi aja. Ini kan ya, guys. Nah, ini udah jadi kan si dindingnya. Terus kita mau lihat, oh, sorry. Ya, ini kayak gitu, guys. Jadi, perbedaan antara semuanya itu, kalau misalnya arsitektur itu, eh ini kandungannya ada dinding, ada pintu, ada kusen, ada komponen-komponen. Yes, ini tuh ada kolom, ada kolom arsitektural yang kayak pilar-pilar di rumah gitu, terus ada atap, ada ceiling itu plafon, di plafon, ada floor juga, ada macam-macam intinya. Nah, kalau misalnya untuk si kita pindahin ke si wait, kita pindahin ke si mechanical. Nah, kalau kita ke mechanical itu yang muncul bakal eh, kita pencet sistem ya, yang muncul tuh bakal kayak perpipa-pipaan gitu loh, guys. Nah, karena aku belum download si filenya, jadi nggak akan muncul kalau misalnya kita gambar. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Kita stop share dulu. Oke, segitu aja penjelasan dari aku untuk view dan template kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.